Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal sharing tentang plus dan minusnya tinggal di asrama di Turki dan tinggal di apartemen. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Turki terus kayak lagi bingung nih mau tinggal di asrama atau di apartemen, kalian bisa tonton video ini sampai akhir karena aku sudah mengalami dua-duanya, tinggal di apartemen dan tinggal di asrama pemerintah Turki atau KYK. Dan buat kalian yang baru pernah nonton video ini, perkenalkan nama aku Utami. Aku mahasiswa di Turki, OTW semester 7, dan aku adalah warga beasiswa Turki setelah scholarship. Karena maka dari itu aku tinggal di KYK atau asrama pemerintah. Dan disclaimer dulu, biasanya untuk awardi beasiswa YTB, khususnya untuk S1 itu wajib tinggal di asrama ya. Dan dulu itu kenapa aku bisa tinggal di rumah itu karena pas COVID itu asramanya tutup, jadi kita dipindah ke kota lain. Nah aku tuh salah satu orang yang stay beberapa bulan di apartemen atau sewa rumah sendiri. Maka dari itu aku pernah tinggal di rumah. Kalau dalam keadaan normal aku emang tinggalnya di asrama. Kayak yang sekarang ini aku lagi di kamar asrama KYK. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu biar aku semakin semangat untuk sharing video-video lainnya. Oke, aspek yang pertama aku bakal bahas dari segi makanan. Oke. Jadi kalau kalian tinggal di asrama, khususnya asrama pemerintah atau KYK, makanannya itu udah disediain dari mereka. Jadi kita nggak bisa masak sendiri dan emang nggak disediain dapur. Jadi mau nggak mau kita harus makan masakan Turki. Tapi mungkin plusnya kita nggak perlu susah-susah masak ya. Minusnya ya karena itu masakan Turki. Jadi kita kayak kalau misalnya belum kebiasa sama rasanya memang agak susah gitu. Nah biasanya makannya itu lengkap sih, kayak ada mereka kasih buah terus sayur sama protein juga, dan dikasihnya itu 2 kali sehari, sarapan sama makan malam. Nah untuk makan siang biasanya teman-teman bisa makan di kampus. Jangan kalau teman-teman rumah ya teman-teman bisa masak sendiri sesuai sama keinginan teman-teman masing-masing. Kecuali kalau teman-teman malas memasak ya mungkin bakalan sering order makanan dari luar. Tapi karena punya dapur, menurutku lebih worth it di rumah sih, karena kita bisa masak masakan Indo, terus kita bisa masak sesuai selera, terus kita bisa bawa bekal dan sebagainya. Jadi itu preference masing-masing. Yang kedua dari segi safety atau keamanan, yang jelas kalau asrama pemerintah atau KYK itu ada security-nya, jadi orang sembarang atau orang luar itu nggak bisa seenaknya masuk kawasan asrama. Jadi mungkin lebih safety di asrama. Kalau di rumah yaitu tergantung sama fasilitas rumahnya masing-masing. Mungkin ada yang punya security atau mungkin ada yang ada CCTV-nya dan sebagainya, itu juga tergantung sama fasilitas rumah masing-masing. Yang ketiga dari segi fasilitas, kalau teman-teman tinggal di asrama pemerintah atau KYK, teman-teman itu udah biasanya dapat gratis laundry, terus wifi-nya juga ada, jadi nggak perlu bayar wifi lagi, terus listrik, air semuanya itu udah gratis, udah termasuk dari fasilitas asrama itu. Jangan kalau kalian tinggal di apart berarti harus ngitung-ngitung biaya itu juga ya, listrik, air, wifi, apalagi ya, gas dan lain-lain gitu. Next dari segi pertemanan, kalau kalian kuliah ke luar negeri pengen yang pengen bergaul sama anak-anak Turki atau sama cewek-cewek Turki, maka tinggal di asrama itu adalah pilihan yang tepat karena biasanya satu kamar itu kita bareng sama cewek-cewek Turki. Nah ini tuh sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Plusnya itu teman-teman bisa langsung praktek belajar bahasa bareng mereka. Minusnya kalau misalnya dapat teman kamar yang kurang cocok dengan culture kita. Contohnya pengalaman aku itu, aku udah pernah pindah kamar 2 kali kayaknya gara-gara aku tuh nggak serak sama teman kamar aku yang kayak sering berisik di tengah malam, terus nggak respect satu sama lain gitu. Jadi ya gitu, ada plus minusnya ya. Nah plusnya juga mungkin kalau teman-teman emang harus belajar bahasa Turki ya tinggal sama orang Turki, salah satu nilai plus sih karena bisa praktek setiap hari bicara bahasa Turki gitu.
Apalagi kalau dapat temen Turki yang baik, yang respect, yang nggak aneh-aneh, itu udah kayak the best banget sih. Jangan kalau teman-teman tinggal di rumah, itu biasanya kalau mahasiswa Indo itu sewa bareng sama mahasiswa Indo yang lain. Nah ini juga ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin karena sesama bangsa Indonesia, jadi toleransi ada, terus nggak yang kultur shock banget, terus bisa kooperatif dan sebagainya. Tapi minusnya mungkin di segi kalau misalnya teman-teman itu emang lagi belajar bahasa Turki, terus satu rumah sama orang Indo, terus tiap hari ketemu sama orang Indo, hangout juga sama orang Indo, jadi kayak kurang buat belajar komunikasi pakai bahasa Turki gitu. Itu menurut pandangan aku ya, mungkin banyak juga yang tinggal di rumah tapi bahasa Turkinya bagus juga banyak kok. Jadi kayak sesuai sama pribadi masing-masing aja sih. Terus yang terakhir dari aku yang mungkin jadi pertimbangan itu adalah privacy. Jadi kalau misalnya tinggal di asrama itu nggak ada sih yang kayak asrama tuh satu room satu orang. Mungkin ada yang kayak asrama private gitu. Tapi kalau di KYK atau di asrama pemerintah itu biasanya minimal itu 2 orang dan kebanyakan itu 4 orang. Ada juga yang 6 orang. Nah ini kalau teman-teman yang sukanya punya privacy room, kayak suka me time, suka kayak pengen sendiri di kamar, ini mungkin bakal susah banget karena yang namanya 4 orang, apalagi berasal dari beda negara kan, pasti harus adaptasinya lumayan lama gitu. Nah, contohnya aku juga salah satu yang agak susah di nyari privacy room kalau misalnya aku di asrama, karena aku suka bikin konten-konten kayak gini yang notabene aku harus butuh waktu atau space buat sendiri gitu kan. Dan aku tuh nggak bisa kalau bikin konten itu ada orang, karena kayak nggak leluasa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang privacy roomnya ada, mungkin lebih ke apartemen itu lebih oke ya dibanding di kayak. Kecuali teman-teman tuh suka yang rame, yang hura-hura gitu di asrama, that's okay sih. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman bingung nih, kalau di asrama kan di kamar tuh banyak orang, terus belajarnya gimana nih kalau misalnya teman-teman sukanya belajar yang tenang, gak ada suara. Nah, tenang aja karena di setiap asrama pemerintah atau KYK itu pasti ada ruang belajarnya. Jadi di luar kamar itu ada beberapa ruang yang emang khusus buat belajar. Di situ emang nggak boleh ngomong, nggak boleh bersuara. Jadi buat belajar aja gitu. Jadi masih tetap bisa ketolong sih. Nah mungkin itu dulu yang bisa aku share di video kali ini. Mungkin terlalu singkat atau terlalu general, tapi semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi bingung mau asrama ataupun mau di apartemen. Kalau dari pandangan aku sih ya, kalau anak beasiswa itu biasanya di asrama. Kalau anak mandiri emang lebih enaknya di apart. Tapi kalau mau asrama yang private atau yang ozel juga banyak gitu. Jadi itu preference ke teman-teman masing-masing sesuai sama budget, sama kebutuhan, sama kenyamanan teman-teman juga. Nah, thank you yang udah nonton, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku juga biar aku semangat untuk share video-video lainnya. Bye.